Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Lutfianti, mahasiswa PKL SKM Penggerak Desa jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Saya melakukan kegiatan PKL SKM Penggerak Desa di 3 lokus berbeda, yaitu pertama, institusi saya melakukan di PKB Kota Semarang. Yang kedua, ada komunitas, saya melakukannya di Kelurahan Lampir Kidul, dan di sekolah saya melakukannya di SMP Cinde Semarang. Pada kegiatan ini saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga khususnya dalam mengimplementasikan ilmu kesehatan masyarakat saya dan mengimplementasikan 11 siklus pemecahan masalah kesehatan serta melatih soft skill speaking saya untuk berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, dengan staf institusi dan masyarakat itu sendiri dalam mengkoordinir suatu program intervensi kesehatan. Kendala yang saya rasakan dalam melakukan PKL adalah sebagian masyarakat ataupun komunitas masyarakat itu ada yang tidak aktif selama pandemi ini karena ada larangan untuk berkerumun. Nah, hal itu yang membuat saya kebingungan dalam menentukan sasaran dari program intervensi yang akan saya lakukan saat itu. Lalu saran untuk jurusan kesehatan masyarakat UNES diharapkan kedepannya dapat bekerjasama dengan institusi ataupun LSM yang bergerak di isu kesehatan masyarakat agar mahasiswa tidak kebingungan dalam mencari institusi sebagai tempat PKL. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin yang pertama tentu saja saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dari PKL UNES, khususnya jurusan IKM ya, dari Sivitas Akademis UNES sudah meluangkan adik-adiknya untuk ikut belajar di kami. Jadi itu sangat bermanfaat sekali buat kami untuk pengembangan program, untuk menambah wawasan di teman-teman staf kami, kemudian kita saling mempelajari, saling membelajarkan begitu untuk bersinergi program. Spesifik untuk program yang dijalankan oleh Mbak Anis, jadi kemarin ada 2, yaitu testimoni teman-teman dari perwakilan orang dengan HIV ataupun ODIF, dan yang kedua adalah teman-teman ini membuat artikel ilmiah tentang kualitas hidup dari teman-teman ODIF juga. Nah, yang pertama terkait video testimoninya, tentu saja ini sangat bermanfaat pada publik ataupun masyarakat, di mana nantinya video tersebut akan bisa kami gunakan untuk memberikan informasi dan wawasan lebih luas terkait bagaimana gambaran ODIF yang sebenarnya. Jadi kalau kita biasanya sering lihat di artikel, di berita itu kan kadang orang dengan HIV/AIDS, jadi banyak stigmanya. Nah, tapi kemarin teman-teman ini sudah membuka tabir istilahnya, membuka mindset bahwa teman-teman ODIF ini ternyata banyak hal-hal positif yang bisa kita pelajari. Banyak hal yang mungkin sebelum ini banyak orang yang mungkin belum tahu bahwa ternyata teman ODIF ini banyak yang produktif, banyak yang bisa bermanfaat bagi orang banyak, dan tentu saja punya hak yang sama seperti orang kebanyakan. Jadi video yang kemarin dibikin mungkin nantinya akan bisa di-share ke masyarakat, bisa dibagi kepada masyarakat, dan tentu saja mungkin berguna bagi institusi kami sebagai penunjang program ke depan, dan untuk Sivitas Akademis UNES ini juga sebagai sarana atau media bagi teman-teman nanti yang mau belajar terkait Kesmas juga ya, khususnya di isu HIV begitu. Jadi teman-teman ini mungkin nanti akan cukup bermanfaat terkait pembuatan video ini, dan nantinya saya berharap setelah Mbak Anis ini ada teman-teman yang lain juga akan coba mengembangkan testimoni yang lain untuk lebih spesifik di kualitas hidup ODA begitu. Kemudian untuk yang artikel ini tentu saja tambah luar biasa ya, karena teman-teman sudah membuat testimoni, belajar dengan ODIF langsung, dan sekarang sudah dikaryakan sebagai tulisan ilmiah, sudah publish begitu. Artinya ini salah satu bagian dari keberhasilan kita semuanya, artinya dari teman-teman yang belajar, kemudian kami pada saat pembimbingan atau pembinaan, artinya ada banyak hal yang ini bisa dikembangkan, kemudian ditelurkan istilahnya sebagai luaran, sebagai output, di mana ini ternyata masih bisa digunakan sebagai bahan kajian yang ini tentu saja bisa menjadi referensi orang banyak di luar sana bagi peneliti, pembaca ataupun siapapun yang tergerak hatinya untuk coba menelusuri lebih lanjut terkait kehidupan di ODA, terutama teman-teman ini dari Mbak Anis dan kawan-kawan ini kemarin bikin artikel terkait gambaran kualitas hidup ODA, di mana intisarinya adalah bagaimana menelisik ataupun membuka tabir bahwa teman-teman dari ODIF ini ternyata punya kualitas hidup yang ternyata cukup baik. Artinya setelah mereka
mereka mengkonsumsi ARV, antiretroviral, begitu kan, ternyata punya kualitas hidup yang sama dan punya hak hidup yang sama seperti orang-orang kebanyakan begitu. Jadi dua program yang sudah dijalankan oleh Mbak Anis dan kawan-kawan kemarin cukup signifikan, artinya secara dampak bagi program kami ke depan ini sebagai salah satu media ya, tadi yang video testimoni, kemudian yang satu adalah sebagai bahan rujukan sekaligus ini kebanggaan salah satu kebanggaan kami bahwa teman-teman ini bisa menjadikan sumber daya yang ada di kami sebagai luaran output untuk menjadi referensi orang banyak nantinya di luar begitu. Sekiranya itu mungkin untuk testimoni program yang di Banis. Ya, jujur kalau dari kami hambatan mungkin ya kami masih perlu banyak belajar terkait program yang perlu kami berikan kepada teman-teman. Jadi mungkin kami memang banyak program yang ada di kami rata-rata sering kami konsumsi sendiri. Jadi mungkin kami perlu meluangkan waktu untuk membagi ataupun membreakdown begitu ya, yang ini memang bisa dikonsumsi oleh teman-teman, kemudian dikembangkan oleh teman-teman. Nah, ini yang mungkin kami masih belum sampai ke ranah sana. Artinya program yang kami kelola ya sudah kami menjadikan ini sebagai program yang kami konsumsi sendiri, kami jalankan, kemudian kurang banyak kami breakdown untuk yang nantinya bisa dikembangkan begitu. Nah, hambatan yang mungkin kami temukan adalah mungkin ke depan kami coba untuk membagi wilayah-wilayah di mana ini yang akan bisa dikembangkan oleh teman-teman, kemudian ini yang program bisa kami kembangkan sendiri begitu. Agar nantinya kita bisa saling bersinergi bahwa program yang di kami selain kami gunakan sebagai data acuan program, bisa digunakan oleh teman-teman sebagai pengembangan program begitu. Terima kasih sebelumnya, selamat siang. Ini adik-adik bisa hadir di Kelurahan Lamber Kidul dalam rangka PKL ya dari UNES Semarang, dan alhamdulillah adik-adik bisa berkomunikasi, berkumpul, bersilaturahmi dengan masyarakat Lamber Kidul, sangat bagus. Kalau manfaatnya jelas ada manfaatnya. Manfaatnya ya dirasakan jelas banyak. Hanya implementasikan kepada masyarakat itu yang perlu harus dilakukan secara paralel, secara terus menerus. Supaya apa? Masyarakat kita kan banyak kesibukan. Apalagi adik-adik juga belajar. Apapun yang disampaikan adik-adik, adik Salma, adik Raina, Anissa, yang ini menjadi mahasiswa jurusan ilmu kesehatan masyarakat. Apalagi adik-adik sebagai mahasiswa di bidang kesehatan ini sangat mengena sasarannya tersebut. Dan kegiatan adik-adik di sini juga kalau saya hitung kegiatan yaitu kegiatan Karang Taruna, kegiatan ibu-ibu, kegiatan masyarakat, misalkan seperti adanya sosialisasi gender. Gender itu adalah kesetaraan untuk ibu-ibu. Apalagi ada kegiatan lagi yang sifatnya vaksinasi ya, untuk masyarakat Lamber Kidul yang sekarang vaksinasi kan sudah 73%. Itu adik-adik juga ikut peran. Untuk itu kami menyarankan adik-adik mari belajar sampai ke negeri Cina ya, tapi jangan lupa dengan negara kita, terutama negara kita khususnya di UNES ya. Saya sendiri juga mantan mahasiswa UNES, yang mana tetap alma mater UNES tetap di bawah ya. Jangan sampai membuat nama-nama yang sudah membesarkan kita yang bisa sampai semester, katakan sampai semester 7 atau semester berapa? 7 Pak. 7 itu jangan lupa dengan alma mater UNES. Siap. Dan kami sendiri, saya sangat terima kasih kepada adik-adik. Kalau manfaatnya jelas banyak sekali ya. Perkenalkan, nama saya Erham Putra Ramadan dari perwakilan Karang Taruna Lamber Kidul. Oke, 2 hari yang kemarin kan kami dari mahasiswa UNES sudah memberikan edukasi terkait HIV, nafsa, dan kesehatan reproduksi. Menurut kamu, apa manfaat yang dapat kalian dapatkan dari edukasi tersebut? Lebih mengerti dan paham tentang materi TBS. Oke. Lalu untuk hambatan, apakah ada hambatan yang kalian rasakan? Hambatan ya waktunya molor, tapi setelah itu berjalan dengan lancar. Oke.
Lalu untuk saran, apakah ada saran untuk kami untuk agar lebih baik ke depannya? Semoga lebih baik dan hubungan ini berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Alhamdulillah setelah peserta didik kedatangan tamu dari Universitas Negeri Semarang, antusias peserta didik kami khususnya di SMP Cinde sangat antusias sekali dan merasa senang karena sudah beberapa bulan, hampir sudah 1 tahun lebih tidak bertatap muka atau PTM, pembelajaran tatap muka, sehingga seiring dengan kedatangan mahasiswa UNES yang PKL di sini, tentang antusiasnya sangat luar biasa sekali. Mereka manfaatnya banyak sekali menerima manfaat. Salah satunya mereka lebih tahu tentang perkembangan reproduksi, tentang HIV, tentang bagaimana bahaya dan cara mencegah, sehingga sangat luar biasa sekali manfaatnya untuk peserta didik khususnya SMP Cinde Semarang. Untuk hambatan sebetulnya sangat ringan, hanya kepada pengawasan peserta didik mungkin pada saat di rumah. Karena kalau di rumah sudah terlepas dari instansi SMP Cinde, sehingga kami juga selalu mengingatkan, tidak bosan-bosannya apa yang sudah panjenengan sampaikan di SMP Cinde, kami selalu mengulangi lagi dan mengingatkan lagi kepada peserta didik kami. Ya, kalau hambatannya di pengawasan kepada orang tua. Baik Pak. Oke. Lalu apakah ada saran atau kritik untuk kami supaya lebih baik? Kalau sarannya mudah-mudahan mahasiswa UNES selalu sering-sering datang ke sekolah kami untuk memberikan edukasi lagi kepada peserta didik, sehingga peserta didik kami, karena peserta didik kami antusias sekali kedatangan mbak-mbak dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Jadi kalau kritiknya sudah sangat luar biasa, tidak ada kritik. Alhamdulillah. Baiklah. Terima kasih Pak Syarif. Nji, matur nuwun, terima kasih. Halo Dek, setelah kemarin aku berikan edukasi tentang HIV atau HIV, menurut adik manfaat apa yang kamu terima? Bisa menjaga diri, terus mendapat pemahaman tentang penyakit HIV, terus mudah memahami juga. Saran atau kritik untuk kakak ada nggak? Ada. Apa itu? Kakaknya sering-sering datang ke sekolahan kami. Oke, kenapa sering-sering datang ke sekolah? Supaya dapat pemahaman. Oke, makasih ya Dek. Ya.